harus kulakukan sekarang? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju normal. Tidak balap. Aku tidak balap. Aku memperhatikan setiap kendaraan yang lalu lalang. Tapi mengapa aku bisa tak melihatnya? Melamun. Tidak. Rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah. Aku tak ingat. Sial. Benar-benar sial. Bagaimana jika Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana jika adik melihatku melakukannya? Mereka akan membuat pengumuman dan menyebarkan ke media sosial. Lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, foto bapak, foto kawan-kawanku. Semuanya. Habislah aku. Habis. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tenang, Amina. Tenanglah. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ya. Aku harus tenang. Aku tidak sengaja menabraknya. Sungguh. Kalian percaya kan? Kalian harus percaya padaku. Tuan dan Nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku tidak pernah melakukan kejahatan. Aku orang baik-baik. Tanyakan saja kawan-kawanku, ibu dan bapakku. Tapi mengapa ini terjadi padaku? Atau kalian juga pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Kalian tak bisa menjawabku. Kalian sedang sibuk menontonku. Kalian tak bisa memikirkan hal yang lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Amina! Apa yang kau lakukan? Kau bisa mati kalau membekap wajahmu seperti itu. Tidakkah cukup untukmu satu kematian hari ini? Atau kau ingin seperti tolonglah aku. Tolong. Kalian harus menolongku. Kepada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Aku benar-benar tidak sengaja. Aku tidak melihatnya. Tiba-tiba dia sudah ada di sana. Aku baru saja selesai mengerjakan tugas dengan kawan-kawan. Kami mengobrol, makan,
lalu pulang. Aku makan sambil melihat ponsel. Tidak habis. Tersisa. Kenyang. Apa ini sebuah hukuman? Jangan-jangan dia adalah jelmaan Meong Palo Karelae, pengawas setia Sang Hyang Sri, Dewi Padi dalam Sura Ilagaligo. Kisah masa lampau yang mengajarkan untuk menghargai makanan dan minuman. Apa ini hukuman untukku? Iya, pasti. Karena sering tidak menghabiskan makanan, dibuang. Padahal banyak di luar sana orang yang membutuhkannya. Hukuman untuk orang yang menyia-nyiakan makanan dan tidak menghargainya. Tidak diberikan pada orang yang membutuhkan, malah dibuang. Keterlaluan. Ya, kau keterlaluan, Amina. Apakah kau jelmaan Meong Palo Karelae? Jawab! Jangan diam saja! Jawab! Jawab! Mengapa kau diam saja? Benar, benar dugaanku. Dia berwarna belang 3 warna. Dia Meong Palo. Tidak, dia bukan Meong Palo. Dia sudah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Bukan Meong Palo Karelae. Bukan pengawas Sang Hyang Sri. Itu mitos. Aku memang salah karena seenaknya menyia-nyiakan makanan. Tapi ini bukan hukuman. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi, dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jarahan tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Dan siapapun yang membunuhnya menerima balasan, dibunuh juga. Hah? Apa? Tidak, 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 tidak. Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno inilah yang dibilang-bilang sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah nasib sial. Ah! Ini dia yang kubutuhkan. Iya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana jika tuan dan nyonyanya tidak terima dan menuntutku, menyeretku ke polisi dan memenjarakanku? Astaga, ini sungguh menakutkan. Ya Tuhan, aku tidak bisa lagi memikirkan semua ini. Ini semua
kita. Mereka mau nolong ini. Makanya kita yang harus saling bantu. Ayolah. Siapa itu? Jangan-jangan Tuan dan Nyonyanya telah tahu bahwa dia mati dan akulah penyebabnya. Mereka datang ke sini untuk menangkapku. Bisa jadi orang itu adalah suruhan mereka yang datang kemari untuk membunuhku. Iya, membunuhku. Jangan tangkap aku. Aku mohon, aku tidak sengaja menabraknya. Sungguh, aku tidak melihatnya. Dia melintas begitu saja di jalan. Aku minta maaf. Maafkan aku. Demi Tuhan, aku tidak sengaja. Aku minta maaf. Apa yang harus aku lakukan agar kau mau memaafkanku? Katakan saja. Apapun itu akan aku lakukan. Aku tidak sengaja menabraknya. Ini adalah penjelasan yang jujur. Tidak ada niat untuk menabraknya. Ini semua murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut untuk dimaafkan. Aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Aku akan menguburnya. Aku akan mendatangi Tuan dan Nyonyanya. Dan aku akan mengatakan segalanya. Jujur lebih